فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada zaman dahulu kala, di wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah, berdirilah sebuah kerajaan yang begitu agung dan disegani, dipimpin oleh seorang raja yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga diberkahi dengan mukjizat luar biasa. Namanya adalah Sulaiman, putra dari Daud. Dalam tradisi Islam dan Yahudi, kisah Sulaiman memiliki tempat yang istimewa. Meskipun narasinya berkembang dengan nuansa yang berbeda di masing-masing tradisi. Berikut adalah pengisahan sejarah kerajaan Sulaiman menurut versi Islam dan Yahudi, disusun secara naratif, deskriptif, dan berurutan untuk menggambarkan perjalanan kehidupan dan kekuasaannya yang luar biasa. Dalam tradisi Islam, Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi dan raja yang luar biasa. Ia adalah putra dari Daud, yang juga seorang nabi dan pemimpin besar bagi kaum Bani Israel. Sejak kecil, Sulaiman menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa. Dan ketika ayahnya wafat, ia diangkat oleh Tuhan sebagai penerus yang sah. Tuhan memberkahi Sulaiman dengan kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ia bisa berbicara dengan hewan, memahami bahasa burung, dan bahkan memerintah bangsa jin. Keistimewaan ini menjadikannya raja yang tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga makhluk gaib dan binatang. Kerajaan Sulaiman menjadi simbol kejayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia membangun infrastruktur megah, mengembangkan pertanian dan perdagangan, serta menjaga keadilan dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika dua perempuan datang kepadanya, berselisih tentang siapa ibu kandung dari seorang bayi. Dengan kecerdasan luar biasa, Sulaiman meminta agar bayi itu dibelah dua dan dibagi rata, yang membuat ibu kandung yang sejati menyerahkannya demi menyelamatkan nyawa sang anak. Dari situ, Sulaiman tahu siapa ibu kandung yang sebenarnya. Salah satu proyek terbesar dalam masa pemerintahannya adalah pembangunan tempat ibadah yang dikenal sebagai Haikal atau Baitul Maqdis, sebuah bangunan agung yang kemudian menjadi pusat spiritual bagi bangsa Bani Israel. Dalam pembangunan ini, ia memerintahkan bangsa jin untuk membantu mengangkut batu-batu besar dan hiasan dari emas serta permata, sehingga bangunan itu menjadi sangat megah. Sulaiman juga dikenal dalam kisahnya dengan ratu dari negeri yang jauh, yaitu Ratu Saba. Ia mengirim surat kepada sang ratu untuk mengajaknya menyembah Tuhan yang Esa. Ratu Saba tertarik oleh kemuliaan dan kebesaran Sulaiman, akhirnya datang berkunjung dan menyaksikan sendiri keajaiban-keajaiban di kerajaannya. Setelah menyaksikan kebijaksanaan dan keagungan Sulaiman, ratu itu akhirnya menerima kebenaran dan tunduk kepada Tuhan yang disembah oleh Sulaiman. Selama hidupnya, Sulaiman tidak pernah menyimpang dari perintah Tuhan. Ia wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya, dan bangsa jin yang sedang bekerja tidak mengetahui bahwa ia telah meninggal dunia. Mereka terus bekerja, membangun hingga seekor rayap menggerogoti tongkatnya, dan tubuh Sulaiman jatuh ke tanah. Barulah mereka sadar bahwa sang raja telah tiada. Dalam tradisi Yahudi, Sulaiman dikenal dengan nama Salomo, anak dari Daud yang menjadi raja ketiga atas kerajaan bersatu Israel.
Ia terkenal sebagai raja yang penuh hikmat dan kemuliaan. Narasi mengenai kehidupannya banyak ditemukan dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik dalam Alkitab Ibrani. Salomo naik takhta setelah ayahnya, Daud, wafat. Pada awal pemerintahannya, ia dikenal sebagai raja muda yang mencari kebijaksanaan. Menurut kitab suci Yahudi, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan bertanya kepada Salomo apa yang ia inginkan. Alih-alih meminta kekayaan atau kemenangan perang, Salomo memohon kebijaksanaan untuk memimpin umatnya. Tuhan merasa terkesan dan tidak hanya memberinya kebijaksanaan luar biasa, tetapi juga kekayaan dan kehormatan yang tiada tanding. Salomo kemudian membangun bait suci pertama di Yerusalem yang dikenal sebagai Bait Suci Salomo. Pembangunan ini menjadi puncak kejayaan Israel, sebuah proyek suci dan monumental yang berlangsung selama 7 tahun. Dalam proses pembangunan ini, Salomo bekerja sama dengan raja dari Tirus, Hiram, untuk memperoleh bahan bangunan terbaik seperti kayu aras dari Libanon, emas, dan perunggu. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Israel mencapai puncak kemakmuran dan perdamaian. Salomo mengadakan hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan lain, termasuk Mesir, dan menikahi banyak perempuan dari bangsa asing sebagai bagian dari persekutuan politik. Namun, keputusan ini di kemudian hari menjadi titik lemah dalam kisahnya. Meski pada awalnya taat kepada Tuhan, Salomo pada masa tuanya mulai menyimpang. Perempuan-perempuan asing yang dinikahinya membawa pengaruh budaya dan agama mereka. Ia mulai membangun tempat-tempat ibadah bagi dewa-dewa asing untuk menyenangkan hati istri-istrinya, sebuah tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Tuhan Israel. Karena hal ini, Tuhan murka dan menyampaikan bahwa kerajaan Israel akan terpecah setelah kematiannya, walau tidak pada masanya karena menghormati janji kepada Daud, ayahnya. Salomo wafat setelah memerintah selama 40 tahun. Ia dimakamkan di kota Daud dan digantikan oleh putranya, Rehabeam. Namun, seperti yang telah dinubuatkan, kerajaan itu segera terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Baik dalam tradisi Islam maupun Yahudi, tokoh Sulaiman atau Salomo digambarkan sebagai sosok raja yang luar biasa, bijaksana, dan pemimpin yang hebat. Namun, ada perbedaan mendasar dalam cara kedua tradisi tersebut memandangnya. Dalam Islam, Sulaiman diposisikan sebagai nabi yang tidak pernah menyimpang dari perintah Tuhan. Sementara dalam tradisi Yahudi, Salomo adalah raja manusiawi yang bijak, namun pada akhirnya jatuh dalam kesalahan. Kisah kerajaan Sulaiman tetap menjadi simbol kemegahan, kebijaksanaan, dan juga pelajaran bahwa kekuasaan besar harus selalu disertai dengan ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah wafatnya Sulaiman, baik dalam versi Islam maupun Yahudi, dampak dari kepemimpinannya masih sangat terasa. Kepergian Sang Raja Agung itu tidak hanya menjadi akhir dari sebuah era kejayaan, tetapi juga membuka babak baru yang penuh tantangan dan pergolakan. Warisan kerajaan dan pemerintahan Sulaiman menjadi bahan renungan sepanjang sejarah, terutama tentang bagaimana kuasa dan kebijaksanaan bisa memuliakan sebuah bangsa, tetapi juga bagaimana penyimpangan atau kelemahan dalam kepemimpinan bisa mengundang kehancuran. Dalam narasi Islam, tidak banyak diceritakan secara rinci tentang apa yang terjadi pada kerajaan setelah wafatnya Sulaiman. Namun, umat Islam meyakini bahwa setelah kepergiannya, kejayaan yang telah dibangunnya perlahan memudar. Bangsa Bani Israel yang dahulu dipersatukan dalam satu kerajaan yang kuat dan beriman, mulai terpecah belah dan kembali tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Ulama dan mufasir dalam tradisi Islam menekankan bahwa kejayaan Sulaiman adalah hasil dari kepatuhan mutlaknya kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun dalam kisahnya
ia digambarkan menyembah berhala atau tunduk kepada kepentingan politik yang bertentangan dengan akidah. Hal ini menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang teguh dalam iman, serta adil dan bijak dalam menata rakyat dan negeri. Kisah Sulaiman dalam Al-Quran dan hadis-hadis juga menjadi dasar untuk pelajaran moral bagi umat Islam. Ia adalah teladan bagaimana ilmu dan kuasa tidak membuat seseorang sombong, melainkan semakin tunduk dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan saat ia diberi kekuasaan untuk memerintah bangsa jin, ia tetap memohon kepada Tuhan agar tidak jatuh dalam kezaliman. Doanya yang terkenal adalah permintaan kepada Tuhan agar dianugerahi kerajaan yang tidak akan diberikan kepada seorang pun sesudahnya, dan doanya dikabulkan. Para nabi setelah Sulaiman tetap melanjutkan misi kenabian untuk menyeru manusia kepada tauhid, namun tak ada lagi yang memimpin dengan kemegahan seperti Sulaiman. Ini mempertegas bahwa kerajaan Sulaiman adalah puncak peradaban spiritual dan duniawi yang harmonis, yang tak terulang dalam sejarah manusia. Sementara dalam tradisi Yahudi, wafatnya Salomo menjadi awal dari krisis politik dan spiritual yang sangat besar. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan dalam masa tuanya, karena ia telah berpaling dari perintah dan membawa Israel jatuh dalam penyembahan berhala, maka kerajaan besar itu tidak akan bertahan dalam keutuhannya. Putranya, Rehabeam, menggantikan takhta. Namun, Rehabeam bukanlah pemimpin yang bijaksana seperti ayahnya di masa muda. Ketika rakyat meminta pengurangan pajak dan beban kerja, Rehabeam justru menanggapi dengan arogansi. Ia mengatakan bahwa jika ayahnya memukul rakyat dengan cambuk, maka ia akan memukul dengan kalajengking. Tanggapan ini memicu kemarahan rakyat, terutama dari wilayah utara, yang akhirnya memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri. Dengan peristiwa tersebut, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Yehuda di selatan yang tetap setia pada Rehabeam dan garis keturunan Daud, dan kerajaan Israel di utara yang dipimpin oleh Yerobeam, seorang tokoh dari suku Efraim. Perpecahan ini membawa dampak buruk bagi stabilitas politik, ekonomi, dan spiritual bangsa Israel. Setelah pecahnya kerajaan, kedua wilayah tersebut seringkali mengalami konflik internal dan eksternal, termasuk penyerangan oleh bangsa-bangsa asing seperti Asyur dan Babilonia. Dalam pandangan Yahudi, pecahnya kerajaan adalah bentuk hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan dan penyembahan berhala yang mulai merajalela sejak akhir masa pemerintahan Salomo. Namun, meskipun terdapat kegagalan di akhir pemerintahannya, Salomo tetap dikenang dalam sejarah Yahudi sebagai tokoh monumental. Ia dianggap sebagai raja yang membawa Israel kepada puncak kejayaan, dan bait suci yang ia bangun menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Sampai saat ini, tembok yang tersisa dari bait suci itu, yang dikenal sebagai tembok barat atau tembok ratapan, masih menjadi tempat ibadah dan ziarah yang sangat suci bagi umat Yahudi. Meskipun terdapat perbedaan naratif antara Islam dan Yahudi dalam menggambarkan tokoh Sulaiman atau Salomo, keduanya sepakat bahwa ia adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Dalam tradisi Islam, Sulaiman adalah nabi yang mulia, sempurna dalam iman, dan pemimpin yang adil hingga akhir hayat. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, Salomo adalah raja yang bijak dan berjaya, namun mengalami kejatuhan karena kelemahan manusiawinya. Kedua versi memberikan pelajaran penting bagi umat manusia, bahwa kekuasaan tanpa kesetiaan kepada Tuhan akan berujung pada kehancuran, dan bahwa kebijaksanaan, bila tidak dijaga dengan kerendahan hati, dapat berubah menjadi kesombongan yang menyesatkan. Kerajaan Sulaiman, baik dalam versi Islam maupun Yahudi, tetap menjadi lambang peradaban besar yang menggabungkan kekuasaan, pengetahuan, dan spiritualitas. Sebuah kisah agung yang diwariskan lintas generasi
sebagai sumber inspirasi, peringatan, dan pelajaran tentang makna sejati dari kepemimpinan yang diberkahi. Setelah membahas akhir kekuasaan Sulaiman dalam kedua tradisi, tidak lengkap rasanya tanpa mengangkat bagaimana warisan kerajaan tersebut masih hidup dalam kebudayaan, keyakinan, dan simbolisme hingga hari ini. Baik dalam Islam, Yahudi, maupun bahkan dalam budaya Barat secara umum, nama Sulaiman menjadi lambang dari kebijaksanaan tertinggi, kekayaan melimpah, dan kerajaan yang ideal. Dalam tradisi Islam, Sulaiman bukan hanya tokoh sejarah, melainkan juga nabi yang kisahnya menjadi sumber teladan akhlak. Banyak pesan moral yang diambil dari kehidupannya. Misalnya, doanya yang tercatat dalam Al-Quran menggambarkan sifat rendah hati seorang pemimpin. Meskipun memiliki kekuasaan mutlak atas manusia, jin, dan binatang, Sulaiman tetap mengakui bahwa semua berasal dari rahmat Tuhan. Doanya yang masyhur berbunyi, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Ini mencerminkan kerendahan hati dan kesadarannya bahwa kekuasaan adalah titipan, bukan milik mutlak. Bangsa jin yang diperintah oleh Sulaiman juga menjadi bagian penting dalam warisan spiritual Islam. Mereka bukan sekadar makhluk gaib, melainkan juga gambaran betapa luasnya wilayah kekuasaan yang diamanahkan kepadanya. Bahkan dalam kisah wafatnya, di mana ia berdiri bersandar pada tongkat dan tidak diketahui telah wafat oleh bangsa jin, ditekankan bahwa manusia tidak tahu perkara gaib dan hanya Tuhan yang Maha Tahu. Kisah pertemuannya dengan Ratu Saba juga menjadi bagian dari pelajaran penting tentang dakwah yang dilakukan dengan hikmah dan kehalusan. Sulaiman tidak memaksa, tetapi menunjukkan keindahan iman dan kemuliaan sistem kepemimpinannya, sehingga Ratu Saba datang dengan kerelaan hati dan akhirnya beriman kepada Tuhan yang Esa. Sampai hari ini, nama Sulaiman digunakan dalam berbagai konteks Islam sebagai simbol kepemimpinan ideal. Banyak anak Muslim diberi nama Sulaiman dengan harapan menjadi bijaksana dan kuat iman. Dalam dunia ilmu pengetahuan Islam, beberapa cabang ilmu hikmah, termasuk kajian tentang makhluk gaib atau sihir yang dibedakan dari ilmu syar'i, seringkali mengaitkan nama Sulaiman sebagai sosok yang pernah menguasai kekuatan besar, bukan dengan ilmu hitam, tetapi dengan izin Tuhan semata. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, Salomo dikenang sebagai puncak keemasan sejarah Israel. Era pemerintahannya dianggap sebagai masa paling makmur dan damai dalam sejarah bangsa tersebut. Bait suci yang ia bangun menjadi titik fokus dalam ibadah Yahudi selama berabad-abad. Meski bangunan itu telah dihancurkan 2 kali dalam sejarah, oleh Babilonia dan kemudian oleh Romawi, bayangan akan kemegahan dan kesucian bangunan tersebut terus hidup dalam jiwa umat Yahudi. Bagi umat Yahudi, Salomo juga dianggap sebagai penulis atau inspirasi dari beberapa kitab hikmat dalam Alkitab Ibrani, termasuk kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dalam kitab-kitab ini, kebijaksanaan, cinta, dan refleksi hidup menjadi inti pengajaran yang dikaitkan dengan masa kepemimpinannya. Bahkan hingga kini, kutipan-kutipan dari kitab Amsal sering digunakan dalam pendidikan dan upacara keagamaan Yahudi. Simbolisme Sulaiman juga muncul dalam mistik Yahudi, terutama dalam Kabalah. Nama dan cincin Sulaiman dipercaya memiliki kekuatan metafisik. Dalam legenda Yahudi abad pertengahan, cincin Sulaiman digambarkan sebagai alat yang memberinya kuasa atas roh-roh dan setan. Cincin itu diyakini dihiasi dengan nama Tuhan dan menjadi simbol otoritas spiritual tertinggi. Di luar ranah agama, nama dan kisah Sulaiman atau Salomo menyeberang jauh hingga ke budaya populer. Banyak penulis, seniman, bahkan filsuf barat yang menggunakan tokoh Sulaiman sebagai simbol ideal pemimpin. Ia
dianggap sebagai raja filsuf, seorang pemimpin yang tidak hanya kuat secara militer dan ekonomi, tetapi juga secara intelektual dan moral. Kisah-kisah kebijaksanaan Sulaiman bahkan masuk dalam cerita-cerita rakyat di berbagai budaya. Di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, cerita-cerita tentang kebijaksanaannya terus hidup dalam berbagai bentuk, dari dongeng, puisi, hingga kisah motivasi. Bahkan dalam beberapa cerita rakyat non-Abrahamik, Sulaiman muncul sebagai tokoh hikmah yang memecahkan persoalan-persoalan pelik dengan kecerdasan luar biasa. Cincin Sulaiman, misalnya, telah menginspirasi berbagai legenda yang berkembang hingga dalam literatur fantasi dan film. Ia digambarkan sebagai alat magis atau simbol dari kuasa yang besar, namun juga harus dijaga oleh pemilik yang bijak agar tidak menjadi sumber bencana. Disinilah pesannya terasa universal. Kekuasaan sejati harus dibarengi dengan hikmah dan kesadaran akan tanggung jawab moral yang besar. Kerajaan Sulaiman bukan sekadar kisah tentang seorang raja dan pemerintahannya. Ia adalah representasi dari perpaduan antara spiritualitas dan kekuasaan, antara wahyu dan akal, antara dunia dan akhirat. Dalam tradisi Islam, Sulaiman adalah nabi yang mulia, pemimpin suci yang tidak pernah goyah dalam keimanannya. Dalam tradisi Yahudi, Salomo adalah raja besar yang membawa kemakmuran dan membangun rumah suci bagi Tuhan, meskipun pada akhirnya jatuh dalam kelemahan manusiawinya. Warisan Sulaiman terus menginspirasi umat manusia lintas zaman dan lintas keyakinan. Ia adalah contoh bagaimana kekuasaan yang didasarkan pada wahyu, keadilan, dan kebijaksanaan bisa menjadikan suatu kerajaan sebagai model ideal, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tanpa kedekatan yang konstan dengan Tuhan dan nilai-nilai kebenaran, bahkan kerajaan sebesar apapun dapat retak dan hancur. Kebesaran dan kemuliaan kerajaan Sulaiman tidak berhenti sebagai catatan sejarah atau kisah kitab suci semata. Ia terus hidup dan membentuk berbagai aspek peradaban manusia, baik dalam tatanan sosial, hukum, arsitektur, maupun pemikiran spiritual. Nama Sulaiman telah menyeberangi batas agama dan budaya, menjelma menjadi lambang dari keadilan, kebijakan, dan kekuasaan ilahiyah yang tertinggi. Dalam dunia modern, jejak warisan kerajaan ini masih bisa dikenali, baik secara nyata maupun simbolis. Konsep keadilan Sulaiman menjadi rujukan dalam sistem hukum di berbagai kebudayaan. Kisah pengadilannya yang terkenal, ketika dua perempuan memperebutkan seorang bayi, dan ia memutuskan secara cerdas siapa ibu yang sejati, sering dijadikan ilustrasi tentang pentingnya akal, intuisi, dan empati dalam menegakkan keadilan. Dalam banyak sekolah hukum, khususnya yang berbasis pada sistem barat maupun timur, nama Sulaiman digunakan sebagai metafora untuk keadilan ideal. Tempat hukum tidak hanya berbicara tentang teks, tetapi juga tentang kearifan dalam memahami konteks. Dalam kepemimpinan politik modern, Sulaiman seringkali dijadikan simbol pemimpin yang visioner. Banyak pemimpin negara, raja, maupun presiden yang mengutip kisahnya dalam pidato atau tulisan untuk menegaskan nilai-nilai kepemimpinan yang mengutamakan kebijaksanaan dan bukan sekadar kekuasaan. Bahkan dalam pelatihan kepemimpinan di perusahaan atau organisasi, prinsip-prinsip kebijakan yang dikaitkan dengan nama Sulaiman dijadikan model teladan. Salah satu peninggalan terbesar dari kerajaan Sulaiman dalam catatan tradisi adalah pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Meskipun bangunan fisiknya telah lama runtuh, desain dan konsep spiritualnya menginspirasi banyak bangunan keagamaan dan istana di berbagai penjuru dunia. Beberapa arsitek dan seniman dari masa ke masa terinspirasi oleh konsep rumah Tuhan yang dirancang oleh Sulaiman. Arsitektur Islam klasik seperti masjid-masjid megah di Istanbul, Isfahan, atau Kairo mengadopsi semangat kemegahan yang serupa dengan tujuan spiritual Baitul Maqdis. Bahkan, beberapa gereja besar di Eropa meniru tata letak dan ornamen-ornamen yang dikaitkan dengan Haikal Sulaiman. Lebih dari itu,
banyak kota di dunia modern yang mengambil nama Solomon atau Sulaiman sebagai nama jalan, kawasan, atau institusi pendidikan. Ini menandakan bahwa nama Sulaiman tetap dihormati sebagai figur bersejarah yang universal, melampaui batas waktu dan agama. Sulaiman juga menjadi tokoh yang banyak diangkat dalam film, serial televisi, animasi, dan novel-novel sejarah maupun fiksi spiritual. Di dunia barat, terutama di Hollywood, kisah tentang King Solomon seringkali dibalut dalam cerita-cerita petualangan yang bercampur dengan unsur arkeologi dan mistisisme. Meskipun tidak selalu akurat secara sejarah atau teologis, tokoh Sulaiman tetap ditampilkan sebagai raja bijak yang memiliki harta karun tersembunyi, cincin ajaib, atau kitab hikmah rahasia. Dalam dunia Islam, Sulaiman juga muncul dalam film-film sejarah, teater religius, dan buku anak-anak. Biasanya, ia digambarkan sebagai nabi yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, mencintai alam, serta memperlakukan binatang dan makhluk gaib dengan keadilan. Cincin Sulaiman menjadi simbol penting dalam banyak kebudayaan. Ia bukan hanya perhiasan, tetapi juga digambarkan sebagai lambang kekuasaan ilahiyah yang dipegang oleh manusia pilihan. Dalam banyak karya seni dan kerajinan, lambang cincin Sulaiman muncul dalam bentuk segi enam atau bintang bersudut yang dikenal juga sebagai meterai Sulaiman atau segel Sulaiman. Di dunia spiritual dan mistik, nama Sulaiman menjadi rujukan utama. Dalam tradisi Sufi, Sulaiman dipandang sebagai simbol dari insan kamil, yaitu manusia sempurna yang telah menyatukan kekuasaan lahiriah dan batiniah dengan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Dalam zikir dan doa, nama Sulaiman kerap disebut dalam konteks keadilan dan perlindungan terhadap kezaliman, terutama karena pengaruhnya terhadap bangsa jin yang tunduk pada kebenaran. Dalam beberapa aliran spiritual lain, termasuk tradisi esoteris di luar agama formal, tokoh Sulaiman dikaitkan dengan ilmu hikmah, ilmu huruf, dan kebijaksanaan rahasia yang tersembunyi dalam kitab-kitab kuno. Beberapa komunitas spiritual percaya bahwa sebagian dari ajaran Sulaiman tersebar dalam bentuk simbol dan kode yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kedalaman batin dan keikhlasan. Yang paling penting, kerajaan Sulaiman tetap menjadi titik temu tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen. Ketiga agama ini sama-sama menghormati Sulaiman sebagai tokoh besar, meskipun dengan tafsir dan perspektif yang berbeda. Dalam dialog antaragama, nama Sulaiman seringkali digunakan sebagai jembatan untuk membicarakan nilai-nilai bersama, seperti kebijaksanaan, monoteisme, keadilan, dan kemuliaan spiritual. Bait suci yang dibangun Sulaiman menjadi titik fokus dalam konflik dan perdamaian di Yerusalem. Bagi umat Yahudi, ia adalah situs paling suci. Bagi umat Islam, ia dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Bagi sebagian umat Kristen, wilayah tersebut juga dianggap penting karena terkait erat dengan sejarah para nabi. Dengan demikian, nama dan kerajaan Sulaiman bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga hidup dalam tantangan dan harapan masa kini, menjadi lambang yang mempersatukan serta mengingatkan umat manusia akan pentingnya iman, kebijaksanaan, dan keadilan. Dari awal hingga akhir, kisah Sulaiman adalah kisah tentang harmoni antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, antara kekuasaan dan ketundukan kepada Tuhan. Ia adalah sosok pemimpin yang menjadi cermin bagi umat manusia tentang bagaimana mengelola amanah besar dengan penuh hikmah dan rasa tanggung jawab spiritual. Kerajaannya telah runtuh dalam bentuk fisik, namun semangat dan warisannya terus hidup dalam hati, kitab, dan sejarah umat manusia. Setelah membahas warisan spiritual
dan budaya dari kerajaan Sulaiman, muncul pertanyaan penting di antara sejarawan dan arkeolog. Apakah kerajaan yang sangat agung ini benar-benar ada secara fisik dalam sejarah manusia? Atau sebagian dari narasinya adalah simbolik, mitologis, atau dibesarkan dalam tradisi lisan dan kitab suci? Pertanyaan ini menimbulkan diskusi luas, terutama di kalangan ilmuwan sekuler dan peneliti arkeologi Timur Tengah. Banyak ekspedisi arkeologi telah dilakukan, terutama di wilayah Yerusalem dan sekitarnya, untuk mencari jejak kerajaan Daud dan Sulaiman. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, bait suci yang dibangun oleh Sulaiman terletak di Bukit Zion, yang saat ini berada di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu di Yerusalem. Namun, karena sensitivitas politik dan keagamaan yang sangat tinggi di wilayah itu, penggalian arkeologis sangat dibatasi. Beberapa arkeolog mengklaim telah menemukan struktur bangunan yang besar, dinding kota kuno, dan artefak yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi, periode yang secara tradisional dianggap sebagai masa hidup Sulaiman. Di antara situs-situs yang menarik perhatian adalah Megiddo, Hazor, dan Gezer, kota-kota yang menurut kitab raja-raja diperkuat oleh Sulaiman. Penemuan arsitektur seperti gerbang monumental dan dinding kota di lokasi-lokasi tersebut digunakan sebagai argumen bahwa memang ada pemerintahan pusat yang kuat saat itu. Namun demikian, banyak arkeolog lain yang bersikap skeptis. Mereka menilai bahwa struktur yang ditemukan belum cukup membuktikan adanya kerajaan besar yang sesuai dengan gambaran kitab suci.